Bukan bakpia, nggak ada hubungannya sama Tugu dan bukan dari Jogja. Tapi bakpia kukus Tugu ini tuh bisa merajai dunia bakpia di Jogja. Gimana ceritanya? Yo, hello, welcome back to my channel. Gue Omar Rozak. Kalau kalian baru pertama kali nongkrong di sini, langsung aja klik tombol subscribe di bawah supaya kita makin akrab dan bisa asik-asikan di video-video berikutnya. Hari ini kita bakal ngomongin soal bakpia kukus Tugu Jogja. Nih kita ada barangnya di sini. Endorse. Bukan endorse. Kita bakal ngomongin bakpia ini karena ini adalah sebuah anomali ya di Jogja. Buat kalian yang belum tahu, di Jogja itu tuh bisnis bakpia ini konglomerasi gitu. Jadi sangat aneh buat seseorang tiba-tiba come up dengan produk bakpia baru, apalagi seperti ini packaging dan desainnya. Jadi hari ini kita bukan mau unboxing, tapi kita mau ngomongin soal branding dan packagingnya si bakpia kukus Tugu Jogja ini. Hari ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Alan dari Beer 3 branding agency ya, branding agency. Brand consultant. Alan dan agensinya ini adalah brand consultant specialist. Profilnya keren-keren banget, portofolio yang sudah dia punya keren-keren banget. Kalian bisa cek sosial medianya di sini. Nah, sedikit tentang bakpia kukus Tugu Jogja ini. Mereka tuh baru pertama kali buka toko di Jogja itu tahun 2017 dan tiba-tiba booming banget. Di dalam boomingnya ini tuh ada perdebatan, terutama di warga Jogja. Banyak yang bilang bahwa ini tuh bukan bakpia gitu. Bakpia tuh aslinya nggak kayak gini. Jadi ada perseteruan nih, pro dan kontra. Benar. Dari konsep bakpia itu sendiri ya. Cuman nggak bisa dipungkiri kesuksesannya itu tinggi banget. Jadi akhirnya semua orang melirik si bakpia kukus ini, bahkan konglomerat bakpia lama bikin mereka juga bikin ketar-ketir dan mereka bikin produk bakpia seperti ini juga. Oh ya, sampai bikin sendiri. Ada. Waduh. Mungkin brandnya lain, tapi itu yang punya dia juga. Siap. Sampai segitunya ya. Betul. Nah, gua sih punya pendapat bahwa kayaknya kesuksesan bakpia kukus Tugu Jogja ini tuh rahasianya tuh ada di brandingnya. Makanya hari ini gue ngajakin Alan ngobrol-ngobrol. Nah, gue mau nanya nih, Lan. Sebelumnya gue sambil mau copot headphone dulu. Oke, boleh. Biar enak ya ngobrolnya. Nah, gue udah copot headphone. Nah, gue mau ngajakin Alan ngobrol-ngobrol nih. Gue pengen tahu pendapatnya dari sisi seseorang yang sehari-harinya tuh ngebahas dan mengerjakan branding. Menurut lu kesuksesan bakpia kukus Tugu Jogja ini ada hubungannya dengan brandingnya nggak? Menurut gue sih, kan branding itu luas banget ya. Jadi kayak mulai dari mungkin sisi dari produknya sendiri itu termasuk branding juga. Terus nanti dia dilihat dari packaging dan kawan-kawannya. Nah, mungkin ada struktur branding yang ibaratnya menopang si bakpia kukus ini, akhirnya dia bisa mengalahkan bakpia legend lainnya gitu kan. Nah, itu sih yang menarik karena kalau gue lihat kayak bakpia sendiri ini sebenarnya juga udah udah nggak natural, Pak. Jadi gitu, kayak kalau gue baca ya, si bakpia sendiri itu tuh sebenarnya udah diangkat dari culture Cina yang masuk waktu itu ke Jogja, terus sama orang-orang Jogjanya sendiri itu di remake karena dulu bakpia itu dari babi. Kayak gitu. Oh, gue gak pernah kepikiran ya, iya, semua yang itu babi sebenarnya. Bakmi. Betul. Bakpia. Iya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau dari konteksnya si bakpia kukus Tugu Jogja ini sendiri nih, yang desainnya kayak gini, menurut lu apa nih rahasianya boomingnya dia tuh apa sih kalau dalam konteksnya si desain dan branding ini? Enggak, kalau gue lihat ya, kalau secara ibaratnya gue belum benar-benar research sedalam gitu, cuman gue sekilas bakpia itu belum ada yang ngangkat yang dikatakan culture Jogja banget. Padahal orang mengenal bakpia itu dari Jogja gitu. Cuman si bakpia kukus Tugu Jogja ini itu dia mengangkat hal itu gitu. Nah, which is itu yang menjadikan dia punya value lebih dibanding bakpia lainnya menurut gua gitu. Kayak gitu. Jadi
brand-brand bakpia yang sudah ada, existing bakpia ini, mereka tuh terlena dengan ide bahwa ya kalau bakpia tuh udah dari Jogja. Bener, dan nomor-nomoran gitu misalnya gitu. Jadi kayak ketika orang bakpia yang terkenal apa kalau di Jogja? Bakpia 500. Iya. Yang ibaratnya punya nomor-nomor gitu. 25, 75 dan sekawan-kawannya gitu. Itu sih yang akhirnya menurut gua itu satu kekolotan yang harusnya itu dihilangkan sebenarnya. Nggak apa-apa dengan nama itu, cuman ketika zaman sudah berganti, menurut gua brandingnya juga harus ngikutin dong, kayak gitu. Oke. Itu. Buat yang belum pernah lihat sebelumnya, jadi ini desainnya bakpia kukus Tugu Jogja. Sebelumnya nggak kayak gini nggak sih? Desainnya sama, packagingnya lain. Packagingnya itu lebih gede, kayak Tokyo Banana. Itu nanti gua akan bahas itu juga. Tapi buat teman-teman yang pengen lihat, jadi mereka tuh pakai yang pertama ikonnya adalah Blangkon. Blangkon kan udah Jogja banget. Terus ditulisin Tugu, ada gambar tugunya. Rasanya ya bakpia juga ada yang coklat lah ya. Terus ditulisin ada aksara Jawanya di situ. Jadi kental banget ya. Kental banget. Dan mereka ini tuh spesialis. Si pemilik bakpia kukus Tugu Jogja ini adalah spesialis oleh-oleh. Jadi dia pegang oleh-oleh. Yes, emang bisnisnya dia adalah oleh-oleh. Ketika dia mau bikin bakpia ini, dia bukan gue mau bikin bakpia. Tapi dia tuh mindsetnya adalah gue pengen bikin oleh-oleh khas Jogja. Nah dari situ dikembangkan. Oh Jogja Blangkon. Oh Jogja aksara Jawa. Oh Jogja Tugu. Oh Jogja bakpia. Problemnya barangnya bukan bakpia. Tapi sama sekali bukan. Tapi prosesnya dikukus. Jadi ditempelin tuh semuanya, Blangkon ditempel, tugunya ditempel, bakpianya ditempel, produknya bolu atau roti kukus. Sebenarnya. Nah, kenapa gue bilang mereka ini spesialis? Karena ini bukan produk pertamanya mereka. Jadi mereka itu sudah pernah bikin beberapa produk oleh-oleh juga. Misalnya bolu susu Lembang. Lembang itu terkenal dengan tahu susunya. Jadi susunya diambil sama dia, produknya dia bolu. Daerahnya diambil. Siap. Yang kedua, bolu Talas Bogor. Sama nih, bolu produknya, Talas itu identik dengan Bogor atau Bogor identik dengan Talas. Ditempel juga sama dia di situ. Dia sudah melakukan ini beberapa kali. Dia pikir kita replicate aja. Kita bikin di Jogja. Itu berhasil semua apa enggak tuh? Sejauh ini yang gue tahu, yang Bogor dan yang Jogja berhasil banget. Yang keren banget susu tuh. Lembang, gue nggak tahu. Tapi gue nggak pernah ke Lembang juga. Jadi mungkin di sana sukses. I don't know. Tapi gimana Pak? Kalau secara branding dan packaging, what do you think? Mungkin kalau gue ngomongin secara yang tadi ibaratnya gimana caranya dia nge-package si produk dengan daerahnya, dengan ibaratnya kayak apa yang khas di daerah itu. Itu jenius banget sih Pak, jenius banget. Jadi ketika itu orang tidak memikirkan lagi apa jenis bentuk produknya, tapi lebih ke arah feel yang dia dapat ketika dia beli si produk ini gitu. Jadi ketika gue mau beli oleh-oleh yang Lembang banget, yang Bogor banget, yang Jogja banget, tuh kayak apa gitu. Jadi ketika orang nerima oleh-oleh ini, itu feelnya, ini dari Jogja gitu. Itu dari Lembang. Nah itu sih yang mau gue tekanin, bahwa kadang orang itu nggak peduli dengan produk yang dia beli, karena itu akan menjadi apa ya, ibaratnya ya oke lah, kalau produk enak itu tuh wajib lah sekarang ya. Itu standar bener. Cuman balik lagi ke jenis komunikasinya gitu. Kalau dari branding, gimana caranya dia meyakinkan orang supaya gue harus beli produk ini karena ibaratnya dia bakal merasakan ini nih di sisi produknya kayak gitu. Itu sih yang pengen ditekanin mungkin. Bener. Apalagi memang mereka tuh konsep awalnya adalah mereka bukan mau bikin bakpia, tapi mereka mau bikin oleh-oleh. Nah itu konsep awalnya ya. Betul. Jadi gimana caranya supaya barang ini tuh ketika dikasih ke orang tuh mantep gitu. Ini oleh-oleh. Bener. Di dalamnya itu isinya 10. Terus di dalamnya itu masing-masing tuh dikemas lagi. Itu kan hygiene banget gitu. Hygiene banget.
dalam suasana corona ini ya. Bener, dia pas banget ya. Betul, tapi di samping itu gue juga dengar ini beritanya mungkin akurasinya 75%. Oke, siap. Jadi ceritanya si ownernya Bakpia Kukus Tugu Jogja ini mereka lagi jalan-jalan ke Jepang. Oh, udah pernah? Iya, tahu. Iya kan? Gimana? Terus dia jalan-jalan ke Jepang, terus dia melihat Tokyo Banana. Oke. Di mana orang-orang itu beli Tokyo Banana yang dijadikan sebagai sebuah oleh-oleh gitu. Okay. Padahal tadinya sih, kalau gue pribadi ya, gue nggak pernah mengasosiasikan Tokyo dengan banana gitu. Iya sih, ya Tokyo kan? Banana. Tapi terus karena itu pesannya diulang-ulang terus konsisten, jadi itu jadi oleh-oleh yang, oh ya kalau lo ke Tokyo, lo pulang bawa Tokyo Banana. Bener. Itu konsep yang mereka mau ambil, dan katanya dengar-dengar mereka punya deal khusus dengan Tokyo Banana. Si Bakpia Tugu. Mereka beli mesin pembuat Tokyo Banana. Oh, berarti secara kualitas itu sama dengan Tokyo Banana. Betul. Wow. Di kontraknya itu katanya. Iya, katanya. Di kontraknya itu tuh klausulnya adalah yang pertama, nama brandnya nggak boleh bersinggungan dengan Tokyo Banana. Oke. Yang kedua, bentuknya nggak boleh sama. Oke. Dan yang ketiga, di satu negara cuman boleh ada satu orang yang punya lisensi mesin itu. Wah, gila, kalau itu udah start awal yang bagus banget. Bagus banget. Nah, dari situ gue bisa memahami bahwa ini bukan kebetulan. Iya. Ini dia udah punya plan ke depan. Betul. Nah, kalau kita mau belajar dari apa yang sudah dilakukan nih sama Bakpia Kukus Tugu Jogja nih, lo punya saran nggak buat teman-teman yang baru mau memulai sebuah brand? Mungkin itu bisa makanan, mungkin itu bisa oleh-oleh, atau mungkin juga bisa brand secara general. Lo punya tips nggak supaya ya minimal bisa menyaingi lah brandingnya, tingkat kesuksesannya kayak gini? Waduh, itu apa ya, luas banget ya. Kalau menyaingi, kita ngomong menyaingi itu ibarat kata lo harus siap juga secara manajemen, secara mesin tadi yang dia nggak punya gitu kan. Cuman yang bisa kita patok ibaratnya kayak ketika kita mau membuat bisnis yang baru, itu menurut gua kayak lu nggak boleh fokus dalam satu bidang aja, produk gitu. Karena kebiasaan orang yang pengen bikin bisnis, gua udah bisa bikin nasi kuning lah contoh. Nasi kuning yang enak gitu. Cuman lu gimana caranya lu ngejual nasi kuning itu gitu kan. Nah, kenapa gue ada di bidang branding sekarang, gimana caranya gue bisa mengomunikasikan produk-produk yang enak itu dengan cara memasukkan jiwa sebuah brand, kita masukkan ke dalam produknya, kayak gitu. Dari situ orang bisa dengan leluasa berkomunikasi sehingga brand ini tidak salah kaprah ketika nanti menjadi besar gitu. Itu karena kita udah punya plannya dari awal, kita udah punya plannya, strategi brandnya seperti apa, dia akan menjadi nasi kuning yang dicari oleh siapa, bisa kayak gitu. Target marketnya jelas, brand positioningnya jelas kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya ketika kita mau menuju hal yang ibaratnya kayak nasi kuning ini pengen punya 100 cabang gitu. Nah, kita udah tahu langkah-langkah yang bakal kita lalui gitu. Ketika kita udah punya brand yang tepat. Gitu. Tadi lu menyebutkan contohnya misalnya brand positioning. Gitu. Sedangkan kalau gua sendiri pun, gua tuh mikir branding itu ya masih nggak jauh-jauh dari nama brandnya. Logo. Pasti. Warnanya apa? Fontnya. Tapi untuk menentukan kayak brand positioning, market segmentation, itu kan juga sebenarnya bagian dari branding kan. Nah, lu punya ini nggak sih kayak kerangka berpikir yang selalu lu pakai ketika lu mau, ini ada brand yang mau kita kerjakan. Itu kerangka berpikirnya tuh kayak gimana sih prosesnya? Sekali lagi gue mau tekanin bahwa branding itu bukan visual aja gitu. Karena orang nangkepnya, orang ketika gue butuh branding, gue butuh yang namanya packaging gitu. Nah, itu salah banget gitu menurut gue. Kayak ketika tahu kan ya, itu struggle-nya kita lah, lebih ke education gitu kan. Cuman
ibaratnya kalau lu mau start dari brand itu lu harus punya posisi brand lu yang paling pas tuh di segmen itu seperti apa kayak gitu. Kan pasti ketika orang mau bikin bakpia nih, contoh bakpia lagi, dia udah punya ibaratnya kompetitor yang mendahului dia. Yes. Which is itu bakpia ataupun bukan bakpia. Nah, dari situ kita mau masuk ke segmen yang mana? Apakah kita mau masuk ke bakpia 75 atau yang Kurniasari misal. Kayak gitu. Kita sebut brand aja ya, enggak apa-apa ya. Nah, misal kita mau menuju ke Kurniasari. Oh, kita lihat segmen marketnya Kurniasari adalah misal orang-orang yang butuh beli oleh-oleh, cuman jangan jauh-jauh dari tempatnya, ibaratnya misal dia naik dari stasiun gitu ya, naik kereta gitu. Berarti Kurniasari itu segmennya adalah orang-orang yang naik kereta, makanya dia jualnya di dekat stasiun-stasiun. Nah, dari situ lu udah tahu locationnya di situ. Tetap kita masukin. Cuman dari situ lagi ada PR lagi. Gimana caranya si Kurniasari itu bersaing dengan brand-brand lainnya di sekitar stasiun gitu kan. Which is lu juga harus punya posisi yang kuat, jangan sampai posisi lu tuh sama dengan brand yang udah ada gitu. Nah, gimana caranya kita differentiate si brand positioning dari semua brand yang ada? Itu sih. Itu PR-nya. Oke. Jadi sebenarnya ketika kita mau bikin sebuah brand, kalau tadi pakai contoh nasi kuning, ya kita nggak bisa cuman mikirin nasi kuningnya aja, gitu ya. Benar. Tapi yang beli ini siapa? Betul. Harganya berapa? Betul. Artinya turunannya adalah, kalau yang beli itu menengah ke atas, harganya menengah ke atas, packagingnya tuh kayak gimana? Bener. Terus kita mau ngasih sendok juga nggak di situ? Sendoknya kayak gimana? Betul. Jualnya di mana? Iya, bahkan yang menengah ke atas pun segmennya masih ada banyak, Pak. Ada yang menengah ke atas yang lu suka dunia malam. Terus ada juga menengah ke atas yang lu bener-bener orang-orang yang ibaratnya educate people banget lah ibaratnya. Nah, itu bakalan location menentukan, cara lu komunikasi menentukan, apakah brand itu harus ibaratnya dimain-mainin seperti apa, itu bakalan ngaruh ke semuanya, segala hal gitu. Tapi ini tuh adalah sesuatu yang mesti ditentukan dari awal atau sambil jalan, sambil dilihat-lihat. Karena gini, yang gua khawatirkan nih, kalau lu kan emang ahlinya nih branding. Waduh. Kalau gue balik nih, gue memposisikan diri gue mendengarkan cerita lu di video ini, terus karena gue mau bikin brand nih, gue lagi mau bikin sesuatu. Waduh. Tapi terus, pusing banget ya, yang mesti dipikirin tuh banyak banget ternyata. Nah, menurut lu, apakah ini tuh sesuatu yang fluid, yang lu bisa, ya yang ini dulu ditentukan, sisanya nyusul. Benar. Atau ini semua enggak, lo harus tentuin di awal. Pokoknya di awal lo harus bikin dulu planning. Atau menurut lo gimana? Nah, kalau menurut gue kan ada yang namanya tingkat kesiapan sebuah brand yang mau lahir gitu kan. Menurut gue kayak ada banyak aja gitu. Kayak ada juga brand yang memang menurut gue harus ibaratnya lo coba tes market dulu. Gimana respon si market, dan market yang ngerespon itu lo siapa? Dari situ lu bakal lebih gampang nentuin akhirnya segmentasi market lu yang mana. Jadi jalan dulu, lihat respon pasar gimana, sesuai dengan yang ditargetkan atau tidak. Iya, benar. Baru kita adjust. Ya. Itu ada lah kasus beberapa brand gitu. Ada. Terus kalau lu ada ini nggak? Lu melihat sebuah brand yang baru muncul gitu, lu bisa ngira-ngira nggak kayak nggak lama nih? Atau wah ini bagus nih, dia brandingnya kayaknya umurnya panjang gitu. Itu ada nggak sih checklist yang lo lihat? Mungkin ada sih, ada. Kadang kita saking seringnya ngulik brand seperti itu, jadi kayak kadang tuh ada judgement dia terhadap sebuah brand gitu. Kayak wah ini brand keren banget, dari service-nya, dari ambience-nya, dari lagu-lagu yang dia pilih kayak gitu, itu pas banget gitu. Tapi ada juga yang brand anjir ini cuman menang ibaratnya enak doang gitu. Tapi secara komunikasi dan kawan-kawannya nggak dipikirkan gitu. Cuman juga ada yang berhasil gitu. Contoh, gudeg deh. Gudeg
kan dia nggak perlu komunikasi yang seperti apa gitu kan. Cuman dia berhasil dengan produknya yang enak dan dicari kayak gitu. Nah menurut gue kayak bisa aja kita ibaratnya kayak dapat ibaratnya menerawang gitu ya. Cuman balik lagi apakah si brand ini sebutuh itu dengan branding gitu. Karena menurut gue kayak nggak semua brand akhirnya harus punya full package branding yang menarik gitu. Tergantung segmennya. Oke. Karena memang ada segmen-segmen tertentu yang sebenarnya nggak terlalu peduli dengan itu. Betul. Gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa, beberapa poin mungkin, beberapa poin yang lu bisa lihat bahwa kayaknya ini tepat gitu. Berarti kan ini udah bukan masalah bagus atau tidak bagus kan. Ini tepat atau tidak tepat gitu. Betul. Nah, kalau kita mau balikin lagi nih ke Tugu Jogja nih. Menurut lu kalau gue mau nanya tepat apa enggak, ya sekarang pasti tepat lah. Buktinya berhasil gitu. Cuman lu sempet ngeliatin sebagai warga Jogja nih. Lu sempet ngeliatin dia waktu baru muncul kan? Bener banget Pak. Dulu waktu itu emang fenomenanya ketika si Tugu Jogja ini naik, memang waktu itu lagi Tokyo Banana ini lagi kenceng-kencengnya gitu kan. Dari situ gue lihat kayak anjir ini kayak es Milo kepal yang ibaratnya yang ibaratnya cuman memanfaatkan momen tren itu gitu. Dan dari situ gue waktu itu sempat ngejat sih kayak anjir ini cuman ngomongin Jogja tapi dia nggak ibaratnya dari brandnya aja, produknya aja nggak ngatain itu Jogja gitu kan. Dari situ gue pernah ngejat sih kayak ini brand beneran atau bener-bener udah di planning seperti ini gitu kan. Gue juga nggak tahu waktu itu ngeremehin ibaratnya kan. Ternyata dia long last loh gitu. Gue gila sih. Kalau gue kayaknya tuh taunya brand ini tuh telat. Jadi gue tuh tahu ketika semua orang udah tahu dan udah rame. Waktu gue ngeliat packagingnya, gue ngeliat logo, gue ngelihat lokasi dia buka gerainya, itu gue tahu bahwa ini orang nggak main-main. Ini dia tahu bener-bener apa yang dia lakukan. Nah, terus gue cek, ternyata ya itu tadi, nih udah sindikat nih, sindikat oleh-oleh. Betul. Nah itu yang tadi gue mention, ketika brand itu nggak cuman berkutat pada produknya gitu. Produk dia apa sih gitu kan dibanding yang lain gitu kan. Cuman ketika dia cara komunikasinya, secara locationnya bagus banget loh Pak. Gila bagus banget. Dan itu menurutku jadi satu package yang tidak bisa dikalahkan ibaratnya gitu. Itu sih yang akhirnya gue waktu itu soalnya gue lihat pertama kali itu memang cabang pertama dan itu bener-bener baru booming waktu itu. Beda lagi ketika kita udah lihat ini setahun jalan gitu. Beda banget gitu. Itu sih makanya emang agak susah ketika kita ngelihat brand ini akan long last di umur dia yang masih bayi gitu. Gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang baru mau memulai sesuatu nih, lu punya checklist nggak kayak dari misalnya skala prioritas nih, apa yang mesti lu perhatikan dulu dan apa yang mesti lu prioritaskan dulu dan apa yang ya itu penting juga. Cuman nomor 2 atau nomor 3 gimana? Misalnya ada teman-teman yang lagi gue pengen bikin produk, step by stepnya tuh yang harus gue perhatikan apa? Kan ini juga kita ngelihat fenomena dari corona ini ya, yang ibaratnya banyak orang yang akhirnya home industry buat makanan, buat entah itu jahitan-jahitan masker dan kawan-kawannya. Itu menurut gue kayak satu poin yang penting adalah lo make sure dulu kayak apakah produk yang lo buat itu bermanfaat atau dicari sama orang. Itu dulu dicari enggak. Nah dari situ siapa yang nyari? Siapa yang nyari? Habis itu lo baru ibaratnya kalau logo dan kawan-kawannya sih menurut gue yaudahlah pakai yang seadanya dulu, nggak masalah. Apalagi itu home industry gitu kan. Kalau lo belum siap ke arah sana, mending jangan. Lo mending bikin ibaratnya kayak orang yang nyari brand ini lo udah jelas dulu. Baru lu akhirnya tahu position brand gue di sini, terus abis itu gimana caranya gue berkomunikasi dengan orang yang makan atau memakai produk ini. Baru dari situ lu akan punya planning ke depannya gitu. Karena kalau lu udah dari awal planning, menurut gue kayak dari home industry lumayan berat sih Pak. Dari segi budget juga, benar. dari segi lu
kelamaan mikir nggak jalan-jalan gitu kan. Kayak mulai aja dulu gitu, kayak Tokopedia. Kayak si ijo. Iya, si Oke, ijo. tapi berarti pesannya adalah ketika kita mau memulai sesuatu yang benar-benar harus dipertimbangkan sebelum namanya, sebelum warna, sebelum logo adalah siapa sih yang akan beli barang ini. Karena semua nanti jawabannya tuh ada dari situ. Harganya berapa, gua mesti jual di mana dan sebagainya. Oke, nah itu jadi jangan terlalu musingin detail-detail yang mudah dikerjakan sebenarnya. Tapi kita suka terlena kan sama itu. Ini gampang kita kerjain duluan. Justru yang pertama harus dipikirin ternyata adalah siapa sih yang akan pakai yang pakai barang kita tuh siapa, yang akan beli siapa. Kita bahkan bisa nanya langsung sama orang-orang kayak gini. Oh misalnya gua tahu yang akan make itu anak muda umur 20-an di Jogja, hobinya hangout dan minum kopi. Gue tanya sama lu gitu kan. Ternyata temen adek gue misalnya. Ini kayak gimana nih barang kayak gini, lu suka apa enggak? Oke. Ada lagi nggak sebelum kita mengakhiri obrolan ini? Ada lagi nggak yang mau lu sampaikan? Mungkin tips atau beberapa pointers untuk teman-teman yang lagi pengen menggali lebih lanjut di kategori branding ini? Oh, di kategori gua? Nggak, di kategori branding in general. Oke, branding in general. Oke. Kalau buat gua sih satu mungkin ya, satu atau dua ya. Ibaratnya kalau lu mau bikin brand, sebuah brand, lu make sure ya itu tadi, satu target, kedua adalah kompetitornya tuh siapa. Oke. Nah, karena kita berbicara branding itu bukan sesuatu hal yang abstrak menurut gua. Karena itu semua ibaratnya perlu strategi gitu. Beda dengan seniman gitu. Karena branding itu adalah sesuatu yang terukur. Walaupun itu ibaratnya banyak ya aspeknya, cuman itu sangat-sangat bisa terukur karena lu bakal nyediain strategi-strategi ke depannya untuk sebuah brand kayak gitu. Nggak kayak seniman. Oke. Business is business. Wah, benar banget tuh. Nggak bisa kagetan, nggak bisa semua dadakan, kejar tayang. Betul. Oke. Planning. Thank you banget for your time, udah ngobrol-ngobrol di sini. If you like what you hear or what you see, klik like, subscribe supaya kita bisa asik-asikan lagi di video berikutnya. Nah, gue mau ngasih bocoran nih. Gue denger nih dari suara-suara bayangan di Jogja nih. Katanya grupnya Bapia Kukus Tugu Jogja ini mereka lagi mempersiapkan produk baru yang akan mengangkat barangnya itu adalah salak dan areanya tuh turi. Waduh, barangnya apa? Kita belum tahu, tapi ngelihat dari track record mereka kayaknya nggak jauh-jauh dari Bolu. Nah, tapi yang mau diangkat sama dia adalah salak dan turi nih. Kalau misalnya ternyata ntar bener, video ini bakal gue bahas terus. Gue bakal sebut kayak, gue udah tahu dari anjir, orang dalam lu banyak juga. Boleh. Oke guys, thank you for watching. Have a good one and stay smart. Bye-bye.